Oke, berarti simpel ya. Simpel bahwa kita berada di dalam sistem taat, patuh, dan tunduk, berserah diri, keselamatan. Aja tidak ada nafsu untuk nafsu, dunyo untuk dunyo. Kita memang punya rogo, kura Gusti Allah dikai alat sing jenenge rogo utawa jasad. Iki bungkus ati, bungkus roh, bungkus rasa, bungkus kemakrifatane hati, kan begitu. Makanya apapun yang kita lakukan itu tidak didasarkan atas jasad karena ini hanya wadah, tapi dasar pijakan yang kita lakukan itu adalah karena kesadaran daya kuat milik Allah. Kita harus melakukan aktivitas yang manfaat dan faedah, terbentuknya harmonis, selaras, seimbang di kehidupan kita masing-masing, kan begitu. Ini masih belum tuntas, supaya tidak berkategori bid'ah, supaya tidak berkategori sesat, maka apapun yang dilakukan harus berada di dalam perintah muqatab, majhul, Bapak Ibu. Apalagi ibadah ritual, Bapak Ibu, apalagi yang bersifat ritual, gitu ya. Kalau masak, we ora masak nek rong petuk guru pomone begitu, lagi untuk perintah lagi gelem masak, itu ya keliru, gitu loh. We kok gak masak, aku gak didawi karo guruku masak, ya wis gak karo-karoan gitu ya. Jadi kowe masak itu niatannya mergo diutus guru gitu loh. Tapi nggak usah nunggu kok lesane gurumu gitu loh ya. Paham ya? Tapi kalau ibadah yang bersifat ritual koyok sholat, koyok fidah, yang bersifat bukan duniawi, murni memang pekerjaan ini untuk masalah ukhrawi, masalah akhirat, itu adalah mutlak. Harus ada yang bentuknya dawuh, begitu loh. Upamane we fidak, we duwe angen-angen, kemudian we maca duwe wacan dewi, kan gitu. Biasanya kan kowe iki nyokehke utawa njaluk lakon. Jadi kamu bisa melakukan fidaan, bisa melakukan sholat sunat yang sudah tertulis, yang sudah tertuang di dalam buku pedoman, umpamanya begitu. Syariat yang ada lah, syariat dari buku fikih, dari tulisannya dari imam, yang telah tertuang di Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, kan gitu kan. Tapi konkretnya kan karena sifatnya majhul, kontekstual maksudnya, berarti kondisi saat ini, situasi saat ini, muqatab hadapan saat ini. Jadi menjalankannya itu perintah Nabi Muhammad atau perintah Imam Syafi'i atau perintah gurumu, kan gitu kan. Umpamanya kan begitu. Ini ada silsilah yang tidak terputus yang harus kita pahami. Saya kembali. Jadi karena segala sesuatunya harus di dalam pijakan perintah. Ula bid'ah dolalah, setiap bid'ah itu dolalah. Simple bid'ah itu apa toh? Melakukan sesuatu karena memang tidak ada perintah, bukan hadis. Karena memang nggak ketemu sing perintah gitu loh maksudnya. Selama nggak ketemu Nabi Muhammad, wis sholat apa diperintah karena Nabi Muhammad. Wong we pethuke ora. Wong we blonjo hadis di Gramedia, we blonjo hadis di koran, we blonjo hadis di sekolahan. Kan begitu kan? Bid'ah itu perilaku yang tidak ada perintah sang yang memerintah. Simple, jadi bid'ah itu sapa sing gak bid'ah sing ketemu Nabi Muhammad. Sing ketemu Nabi Muhammad sholat duhur, sholat asar. Jadi ibadah itu apapun yang kamu lakukan, kamu dasarkan atas perintahku. Nabi Muhammad ngendikan begitu untuk berbuat baik.
Kamu saya perintah untuk melakukan perbuatan yang baik. Mulai dari yang mahdoh, sholat, poso, zakat, kaji. Itu kan adep-adepan saat para sahabat cek sugeng. Generasi selanjutnya, apa ketemu Nabi Muhammad, apa terikat? Kan enggak. Apa ini kategori bid'ah? Kalau melihat logika al-bid'atun, sebenarnya iya. Karena enggak ketemu. Nek presiden tuh mengeluarkan surat perintah untuk menteri, katakanlah didawi untuk menteri kehutanan untuk melakukan penanaman, sing diperintah tuh si anggawa winih, sing dikongkon itu adalah anak buah, sing dikai gaji, sing disangoni, sing dikai akomodasi itu adalah pegawai itu. Terus kowe roh-roh melu obah, tapi gak tahu petuk presiden, gak tahu petuk menteri ini, kowe budal tuku wineh-wineh dhewe mbok tandur-tandur dhewe, entuk sanggup apa gak? Entuk ganjaran apa gak? Kan itu bid'ah jenenge kan gitu kan. Makanya supaya tidak bid'ah, inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira. Risalah kerasulan itu adalah sungguh risalah itu 3 hal, mencakup 3 hal. Sebutan risalah itu berkata dengan Rasul, inna arsalnaka, sungguh aku tidak mengutus kamu. Tapi kalimat arsalna itu juga risalah, juga dari kata yang sama, sehingga inna arsalnaka adalah risalah. Jadi aku mengutusmu itu adalah membawa risalah. Risalah secara kemutlak, sifatnya secara mutlak, satu sebagai saksi, dan supaya manusia dapat bersaksi. Bersaksi ya bersaksi, melihat keberadaan Tuhan. Tapi melihat keberadaan Tuhan tidak dengan mata. Jelas Quran menyebutkan keberadaan Tuhan itu dengan mata hati yang berada di dalam dada. Kemudian saksi yang kedua, keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, bukan sebagai fisik, itu musyahidan. Sehingga inna arsalnaka pertama risalah, masalah bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi iki kepengeranku, iki sing duwe jeneng Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammadku adalah ini, Nur Muhammadnya ini, kan begitu. Jelas begitu, posisinya itu jelas. Konkret, bersaksi dengan sebenar-benarnya bersaksi. Bukan asumsi, bukan perspektif. Kemudian yang kedua, risalah yang kedua, mubasyiron. Mubasyiron, manusia itu bersifat basar. Dari asal usulnya adalah juga basar, basariyah. Basar itu sesuatu yang di luar tampak mata, sehingga pada saat sungguh kami mengutus adanya rasul-rasul, kamu sebagai rasul membawa risalah supaya manusia bersaksi. Kedua, supaya manusia mengenal, mengetahui, memahami hakikat hidup. Hakikat bukan narasi hakikat, bukan kalimat hakikat, bukan kata-kata indah tentang hakikat, akan tetapi wujudnya hakikat.
ini loh wujud hakikat, yang ini asal usul kejadianmu, dan ini yang kamu harus kembali itu setelah kamu mengetahui hakikat. Hakikat hidup itu apa sih? Terusehu balwa ayatum bayinah. Dia itulah ayat yang nyata. Dari sing ketok itu oleh Allah disebut tidak nyoto. Sing nyoto, ayat sing nyoto itu ayat yang balwa ayatum bayinah, ayat sing nyoto itu fi sudul, yang berada di dalam dada, perihal keberadaan diri Tuhan, perihal keberadaan jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak. Kemudian yang ketiga nadhir, pemberi peringatan, yakni terarah, terbimbing, ditunjukkan tentang akhirat, ditunjukkan jalan hidup, ditunjukkan pintu kembali pulang selamat kepada Tuhannya. 3 hal yang kemudian leluhur menyebut Trisula Weda. Senjata tertingginya Trisula Weda. Bapak Ibu, kira-kira jam 10 atau? Di depan kita sudah matur begini. Banyak dari manusia itu terbentur-bentur, kebentus-bentus dengan keadaan, terbentus-bentur itu dikarenakan hidupnya didasarkan atas angka-angka. Sehingga syukur pun juga hanya karena hasil. Kan begitu ya. Konsep tentang kehidupan, konsep tentang kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian yang mencakup tentang mubasiron, tentang hakikat, hanya jika telah di dalam konsep hidup terikat aku bersaksi. Ini sudah sering, kita hanya menegaskan saja. Jadi ada risalah yang diabaikan sebagai sebuah konsep kehidupan. Wa'dallah la yuhlifullahu wa'adah walakina aktsaron nas la ya'lamun. Mutlak, supaya kita berada di dalam hari-hari yang kita lakukan. Itu adalah hari-harinya Allah. Wa ma'adraka ma yaumiddin, di dalam sistemnya Allah. Berada di dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan, dan menuju proses keselamatan yang benar dan dibenarkan. Itu mutlak. Quran menyebut, ayat menyebut harus ada ikatan yang sifatnya mutlak, ikatan dengan Allah, ikatan janji dengan Allah. Ikatan ini adalah bersaksi di dalam rasa hati nurani. Nek kowe terikat bersaksi bahwa si A itu suamimu, si B itu istrimu, itu telah terikat dalam ikatan wa'dallah, telah terikat dalam ikatan wa'dazaud, telah terikat dalam ikatan pasangan. Kan gitu. Rasane wis nyatu, kuwi dipisah wangel. Nggih napa mboten? Kowe nek wis kadung, wis seneng, akhirnya secara itu kamu terikat rasa tresno, terikat rasa seneng, sehingga disebut sebagai move on angel. Kowe bar kondi ketemu mantan, bojomu mesti nesu mbok jawab ketemu mantan kan gitu. Karena ikatan bersaksi, ikatan batinnya sudah
dengan si mantan itu, pamannya kan begitu. Hanya contoh, tidak untuk ditiru, bukan ya? Kalimat wa'dallah itu mutlak. Sebagai bentuk madi, harus telah terikat dalam ikatan janji dengan Allah. Bentuknya ikatan itu adalah di dalam rasa hatimu, di dalam rasamu telah ditunjukkan keberadaan Tuhanmu, sehingga Tuhan ada kehadiran di dalam hatimu. Wis gak nek dipisahne wis ngono kuwi. Saat kamu telah terikat sumpah dan janji, ikatan telah bersaksi, dia yang telah tersimpan di dalam hati tentang domir, sesuatu yang tersimpan di dalam hati tentang dia yang punya nama Allah, wa'dallah, sehingga dalam fakta, saya enggak melihat, saya enggak mendengar, saya enggak berbicara, tanpa dengan Tuhan, tanpa, nek wis dingelmoni kan begitu. Nek ngomong, oh iya ya tanpa huwa, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Fakta begitu kan, itu wa'dallah. Saat sendiri ya ingat isinehu terusehu huwa, kulhuwa nyatakan dia yang wujud, akad itu yang diwujudkan, ditampakkan di dalam dada. Layuhullah wa'dah. Sungguh jika demikian Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ketaatan yang diminta oleh Allah di semua aktivitasmu disebut sebagai perilaku taat, samina wa atokna. Itu adalah ketaatan atau atun ma'rufah, ketaatan yang dikenal, ketaatan yang dalam ikatan aku bersaksi. Itu Allah tidak akan menyalahi janji. Aksaronas, tapi kebanyakan manusia layak lamun, ada dua cabang pengertian minimal. Satu, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang adanya wa'dallah. Kedua, kebanyakan manusia tidak memiliki ilmu untuk mengenal Tuhan. Karena untuk memiliki ilmu mengenal Tuhan harus mencari bertatap muka dengan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad gak enak di dijawab oleh Gusti Allah. Aku ngutus para rasul, Adam, Idris, Hud, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, itu tatro, rusulana tatro, keberadaan risalahku yang dibawa oleh Rasul itu tatro, mutawatir, sambung menyambung, kait mengikat, tidak pernah terputus. Min ba'di, setelahnya akan selalu ada Rasul-Rasul kami. Kan Allah sudah memberi jawaban. Itulah. Jika ini kamu abaikan, jika ini kamu buang, layak lamun kamu menjadi tidak memiliki ilmu tentang mengenal Tuhan, kecuali hanya perspektif, kecuali hanya wawasan, kecuali hanya wacana. Terus kemudian kamu mengira anggapanmu itu sebagai telah makrifat. Kan gitu. Ini untuk kita loh ya. Saya nggak ngomong soal sana. Kebanyakan manusia nggak ngerti. Kedua, kebanyakan manusia tidak memiliki ilmu sehingga tidak mengenal Tuhan. Apa dampaknya jika tidak mengenal Tuhan? Dunia rusak, dunia hancur, dunia maut, dunia dalam tatanan lahiriah, jasad nafsu. Dunia dalam tatanan lahiriah, jasadiah, nafsu. Kenapa? Karena ya lamunan dohiru minal hayati dunia. Saat hanya wawasan pengetahuan yang lahir dari kehidupan dunia, maka mereka inilah yang disebut pasti menjadi orang-orang yang lupa
sehebat apapun, menjadi manusia perilaku lupa. Anomali yang sekarang ini, ayat-ayat Allah yang terjadi dalam kualitas anomali yang mungkin terus meningkat. Ini karena ada siklus berkaitan dengan masalah kebenaran. Sebelum mengarah kepada kebenaran, harus memiliki perilaku jujur, kejujuran, benar, kebenaran, adil, keadilan. Enggak memiliki ilmu, tapi memiliki kejujuran, memiliki perilaku benar, memiliki perilaku adil, tapi ini butuh rumusan seperti apa? Terselamatkan. Terselamatkan. Jujur berani mengakui keberadaan diri sebagai hamba. Jujur jika tidak tahu mengatakan tidak tahu, tidak ngerti mengatakan tidak ngerti. Kan begitu? Jujur. Adil, pandai mengadili diri sendiri. Otak ini gunanya untuk memiliki kesadaran adil. Untuk memiliki kemampuan mizan. Mizane wong mati itu utekmu saiki iki. Nek utek iki mati berarti nek dadi mayit barji barbeh cuek gudel ada tot. Jadi pada saat tentang adil berkaitan dengan mizan, kemampuan berpikir untuk menimbang baik dan benar. Bukan salah dan benar, baik dan benar, dan jujur atau tidak. Benar itu kebenaran, bukan benar pembenaran, bukan. Konsep tentang pembenaran itu banyak banget. Kalau kamu debat, kemudian kamu mengangkat dari buku A, buku B, kitab A, kitab B, jujur saja, itu pembenaran atau kebenaran? Ayo jujur, nggak usah pakai penjelasan dulu, sekilas saja. Kebenaran atau pembenaran? Pembenaran. Gitu. Kebenaran itu al-haq min rabbik. Kalau kamu ingin berada di dalam kebenaran, kamu harus masuk di dalam al-haq min rabbik itu. Bingung? Contohnya begini, kebenaran itu Nabi Muhammad, itulah kebenaran. Kalau kamu ingin menjadi bagian dari kebenaran, ya kamu ikut Nabi Muhammad, menyatu dengan Nabi Muhammad, kenal dengan Nabi Muhammad. Kamu tahu ilmu apa yang berada di dalam dadanya Nabi Muhammad itu, ilmunya apa? Dodone Nabi Muhammad itu isinya itu adalah zikir, isinya adalah ada kehadiran Tuhan, isinya balwa ayatum bayina fi sudurul ladzi utul ilma. Isine dadane Nabi Muhammad itu ilmu yang menjadikan ada kehadiran Tuhan. Nabi Muhammad itu bukan orang yang pelit, bukan orang yang kikir untuk menunjukkan apa yang beliau tahu tentang keberadaan Tuhan. Kalau hamba manusia ingin tahu tentang Tuhan, ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Dia tidak bakhil untuk menjelaskan dan menunjukkan keberadaan Tuhan. Kan begitu. Jika tidak, hanya pengetahuan lahir dari kehidupan dunia sehebat apapun, berhenti pada konsep tekstual pembenaran. Sekarang kita bisa lihat carut marutnya kan karena pembenaran. Dimusuh dengan pembenaran, dikira kebenaran, dan seterusnya kan begitu. Ini berkaitan dengan ini. Kemudian di ayat
Delapannya dijawab. Bagaimana supaya hidupmu itu berada di dalam konteks kebenaran? Awalam yatafakaru fi anfusihim. Saya bahasakan bebas saja. Ya. Aku wis ngkai utek, saya sudah ngasih pikiran, saya sudah ngasih akal kepada kamu. Gunakan akal. Saya sudah ngasih utek, saya sudah ngasih pikiran, saya sudah ngasih akal kepada kamu untuk dapat digunakan berpikir, dan aku telah letakkan hati di dalam dirimu untuk dapat menampung hasil pikiranmu. Dan aku telah letakkan rasa untuk dapat menampung zatku. Kan gitu. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah akalmu enggak kamu gunakan untuk mengenal jiwamu, untuk mengenal keberadaan jati dirimu yang berada di dalam jiwamu? Demi Allah, aku nggawe langit fisik dan bumi yang kita injak. Wa ma bainuma, dan di antara keduanya saya menciptakan ini mutlak. Ada hakikat satu, saya untuk memudahkan pemahaman, gunakan akalmu, gunakan pikiranmu untuk dikatakan nalar, untuk dikatakan rasional, itu terhubung dengan hati nurani. Kalau kamu hanya otot-ototan, iki rasional kok, iki nalar. Terkadang pembenaran, tapi bukan penalaran. Karena berpikir nalar, itu terhubungnya pikirannya itu dengan hati nurani. Tapi kalau rasional, oh iki rasional, tapi tidak terhubung dengan hati nurani, itu pembenaran. Cenderung pada halu delusi. Gitu ya. Gunakan akal pikiranmu. Karena sebutan tafakur itu akal berpikir. Tindakan yang dilakukan itu didasarkan atas akal. Berpikir lebih dulu, baru bertindak, benar atau salah, benar atau tidak benar. Kemudian akalnya sudah dihubungkan dengan hati nurani. Kemanfaatannya, tujuannya itu dengan hati nurani. Hati atau benak, kowe pengen mangan, di benakmu wis enek panganan. Utekmu mikir supaya mendapat makanan itu. Di benakmu sudah ada sapi. Kemudian utekmu mikir tuku sapi. Di benakmu wis enek ternak, bagaimana cara beternak yang baik, maka otakmu gawe strategi bagaimana cara berternak yang baik. Tindakannya, aplikasinya, realisasinya, mewujudkan apa yang dipikir, yang didorong oleh di dalam benak, di dalam hati nurani. Jika di dalam hati ada sapi, tapi untuk pamer, maka bukan hati nurani, tapi hati sanubari. Kan begitu masalahnya. Maka ini dihubungkan dengan hati nurani, niatnya murni ibadah karena menjalankan perintah Allah. Allah nggak ngejawantah, menjalankan perintah nabinya. Nabi Muhammad sudah berakhir, maka ada silsilah atau wakil muwakal, ada pelanjutnya, itu mutlak. Kalau enggak, kita menjadi komunitas manusia liar. Nek wis liar ki wis liar, balapan liar itu wis gak sehat gitu lah. Balapan liar. Wa ma bainahuma,
Kemudian samawat. Sungguh saya menciptakan utek. Samawat, ini samawat, utek. Wal ard dodo, bumi, dadane diwi-diwi, itu bumi. Ya. Dan diantaranya utek karo bumi, sungguh itu ada hakikatnya, ada hakikat. Yang jika kamu bertanya, di mana hakikat? Apa itu hakikat? Apa wujud hakikat? Pasti akan ditunjukkan jika ketemu yang berhak dan wewenang menunjukkan. Ada hakikat, wa ajalimu sama, sadar bahwa dunia itu hanya mampir ngombe, bahwa dunia itu sak umure diwi-diwi, sak dawa-dawane umur piro toh, tapi meninggal dunia itu abadi abadan. Teman-teman, wa in katsara minanas, lah ini cantik itu di ayat selanjutnya itu cantik banget sebenarnya kalau kita mau selami. Wa in, jadi sungguh katsara minanas, kebanyakan dari manusia itu benar-benar pertemuan dengan Tuhannya itu mengingkari. Ingkar. Ini ada satu nisbah bahwa kita untuk bertafakur, untuk mengenal diri yang berwujud fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah, fatrah manusia, fatronas alaiha, itu diadakan, diwujudkan dari fitrahnya Allah sendiri, fitrah, dengan gitu. Yang kembali pulang kepada Allah itu adalah fitrah ini. Apa sih wujudnya fitrah? Terusehu tadi itu loh, isinehu itu loh. Sing diwi jeneng Allah itu yang kembali kepada Tuhannya. Huwa, ayat itu. Alimul ghaibi wa syahadati. Ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan yang gaib, akan tetapi jelas dan mutlak dapat disaksikan keberadaannya di dalam rasa hati. Ini yang kembali. Makanya saat Allah mengendikan penciptaan tentang hakikat, saat orang itu kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hakikat, tidak mengetahui ilmu hakikat, sehingga tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal yang menunjukkan keberadaan Tuhan, maka disebut wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Kan gitu kan? Mereka ingkar pertemuan dengan Tuhan karena dia ingkar keberadaan hakikat, karena ingkar keberadaan Rasulnya. Kan begitu kalau diruntut. Kenapa ingkar? Karena enggak dong. Kenapa enggak dong? Karena agama dikira cukup dari buku. Kan gitu. Ini makanya, maka janganlah menjadi orang-orang yang fasik. Ini tutupan, saya tutup dengan ayat Al-Baqarah 80. Wa qalu lan tamassanan nar ila ayyama ma'dudat. Karena ini saya enggak mendebatkan hadis, kitab itu ya, enggak. Kita ambil ini petunjuk dari guru kita. Petunjuk dari guru kita. Wa qalu wa qalu lan tamassanan nar. Banyak manusia berpikir dan kemudian mengatakan akibat imannya, beragamanya di atas anggapan prasangka, kemudian mereka teriak ngomong,
kami sekali-kali lan tamasanar, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Ila kecuali hanya beberapa saat, beberapa hari saja kok. Kan begitu. Kul atakhattum indallah. Gusti Allah ngekei pertanyaan yang tidak harus dijawab. Katakan, Kul atakhattum indallah, apakah kamu sudah terikat ahdan? Apakah kamu sudah terikat janji denganku, dengan Allah, sehingga Allah tidak menyalahi janji bahwa kamu itu di neraka hanya beberapa hari, kemudian kamu nanti akan saya masukkan ke surga. Apakah kamu telah menerima janji berhadap-hadapan denganku? Kan gitu. Am taquluna, ataukah kamu hanya mengatakan tentang Allah, tentang keberadaan Allah yang sesungguhnya kamu tidak tahu kecuali hanya dari opini, dari wawasan dan dari bacaan-bacaanmu saja. Kemudian kamu anggap kamu telah bertemu Allah. Kan gitu ayatnya. Ini ayat loh ya. Duduk cangkem semata-mata, duduk cangkemnya Romo. Jadi kan ayat begini. Tapi kan logis kan? Wakalu lantama sananar, mereka teriak. Sudahkah mereka terikat janji? Wis nggawe agreement, sudah membuat perjanjian dengan Tuhan. Ya Allah, tanda tangan Gusti Allah atas nama malaikat Jibril atau Nabi Muhammad, wengko di neraka mung sedilu kan gitu. Apa begitu? Makanya di surat Fat di depan tadi, innaladi yubayunaka. Tapi marai yubayat itu dianggap wis salah kaprah ya. Oke. Itu sudah kita ungkap tadi, laqad manallahu alal mu'minina ba'atsa fihim rasul min anfusihim, yatlu, membacakan ayat-ayat kepada mereka. Yang saya ingin menekankan begini, wa yuzakkihim wa yu'alimuhumul kitab. Ini sebenarnya ayat ini nggak bisa dibantah, logis banget. Keberuntungan yang hebat sebagai wujud anugerah seseorang yang diperoleh dari Allah saat mereka menjadi orang yang mukmin, ing atase wong kang mukmin. Saat mereka bertatap muka, bermuwajahah, kemudian meminta ilmu, ba'atsa fihim rasul, tentang risalahnya, tentang risalah kerasulan yang ada di antara mereka sendiri. Saya genepi begini, nanti mergo tatap muka dikira wis cukup. Enggak, karena ini ada kalimat rasul itu sendiri maknanya adalah utusan, dan melekat keberadaan Rasul itu adalah nggak bawa risalah. Risalah orang nyaur utangmu gitu loh. Yang salah paham kan seringnya kan begitu. Risalah Imam Mahdi itu nyauri utang, tandur, kan itu risalah. Kan selama ini kan mikirnya kan begitu. Kembali. Laqad manallahu alal mu'minina ba'atsa fihim rasul min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ini. Dan mengajarkan, memahamkan, memengertikan tentang Alkitab. Bapak Ibu, Alkitab di ayat ini apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Logis saja. Apakah kitab yang kita pelajari tentang fikih
yang dibuat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki umpamanya, atau Imam Al-Ghazali, apakah itu enggak logis? Quran ini muncul lebih dulu, kitab-kitab itu muncul jauh setelah Nabi Muhammad wafat, begitu ya, paham ya? Enggak mungkin Alkitab itu berarti menunjuk itu. Alkitab ini mana? Al-Quran umpamanya begitu. Al-Quran zaman Nabi Muhammad. Jauh sebelum Nabi Muhammad, kalau memang apa yang aku turunkan kepadamu Muhammad sama persis apa yang aku turunkan sebelum kamu. Kan begitu. Wa ma Muhammadin Rasul qad khalat min rusul afain mata aku tilakan gitu kan. Yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad sama persis apa yang aku turunkan sebelumnya. Sama persis. Podo itu ya podo, pada bahasa Indonesia nih. Jadi kalau sama podo itu bahasa Indonesia nih pada. Sama bahasa Jawa nih somo. Kama unzila ilaka ma unzila min qablik, itu sering diunekni. Apa yang aku turunkan kepadamu sama persis apa yang aku turunkan sebelum kamu. Persis. Apa itu berarti? Tentang diri, tentang lahir jasad manusia, tentang batin manusia, tentang jasad, tentang hati, tentang ruh, tentang rasane menungso. Sama persis. Bagaimana cara berpikir, kamu kenali cara berpikirmu. Itu kenali untuk menuju kebahagiaanmu, ketenteramanmu. Kenali dengan sebenar-benarnya. Kenali. Kuping iki tinggi apa, nek kowe gak ngerti fungsine kuping tinggi apa, gak kenal karo dirimu sendiri, gak kenal karo kupingmu dhewe. Saiki contone kuwi, nek kowe gak kenal karo kupingmu, gak kenal karo unsur penciptaanmu, piye dadine? Dadi bocah ndablek. Ngene apa mboten? Jadi nek bocah ndablek berarti dia itu sakit psikologi karena dia nggak kenal terhadap dirinya sendiri. Orang yang nggak kenal dirinya sendiri disebut piye? Di ratan, kluntang, klantung, kalungan, umplung. Di perapatan, dulu merdeka. Apa jenenge? Itu sing ketok. Jadi wong edan ora konangan itu luwih mbebayani wong edan sing di perapatan. Loh, itu unine Jayabaya. Wong edan sing enggak konangan, orang gila yang tidak ketahuan itu lebih bahaya daripada orang yang gila di perapatan. Nek di perapatan dicekel, dilebokne ndek nggone tenur, mang rampung. Lah nek kowe dicekel. Dikak endi? Ketoknya waras, tapi gak waras itu jan wangel itu. Jan wis. Nek edan ora konangan itu cenderungnya menyakitkan. Gini apa mboten? Cenderung iki megelne. Tapi nek wong edan di perapatan kuwi hiburan. Itu yang membedakan. Kalau menjadi orang yang edan gak konangan itu megelne, pinter berargumen, gak ada hiburane, walaupun dagel ya iso, akan tetapi nek wong edan di perapatan itu hiburan. Karena di Alkitab itu tentang diri, mengenal diri, tentang jati diri. Iki ayat, nek iki gak dingerteni,
Wis toh, kayak apapun tatanan dirumuskan akan belok. Terus bagaimana hidup kita kalau kita ngomong ideal seperti ini? Ya nggak apa-apa, kita harus pura-pura ikut edan. Itu aja rumusnya. Udah beres. Lingkunganku ki jang edan kae lho, Rama. Ya supaya ora ketok waras, harus pura-pura edan. Sebab orang yang waras hidup di antara kegilaan, maka gilanya itu akan tertuju kepada orang waras itu. Ayo jajal kowe waras di antara orang-orang gila. Mesti wong edan muni, "Lho edan," kan begitu. Lah wong kabeh sak rumah sakit kuwi nek mancing ya. Itu nganggo pancing di pelataran sing dipancing kuwi apa? Watu. Kan gitu. Entuk watu sitok nemplek suweneng, entuk iwakan gitu. Terus kowe nglurusne nggawa iwak tenan, mbok pancing, kabeh sing wong di jero rumah sakit jiwa itu ndelongop, kok enek wong edan anyar. Akhirnya enek wong edan dilepas. Mergo ditakoki 10 ping 2 20. 2 ping 10 20. Oh berarti ini waras. Mbok teko njaba cerita karo ibuke karo bapake. Lah kamu kok bisa keluar dari rumah sakit jiwa? Tak apusi. Jadi wong rumah sakit jiwa itu diapusi karo wong edan mau. Gitu. Saat dia di jero rumah sakit ditakoki 10 kali 2 jawabe 20. Saat 2 ping 10 jawabe ya 20. Akhirnya dia disimpulkan oleh rumah sakit dia waras. Akhirnya mulai teko ngomah guyang-guyu. Wong tuane kan sing bingung, lagi kaya guyang-guyune gak waras tapi kok ditokne sok wis entuk mulih. Dole, lawe kok sudah bisa pulang, kayaknya kamu belum sembuh deh. Dokternya tak apusi. Diapusi piye? 10 ping 2 tak apusi 20, padahal 10 ping 2 itu kan hasilnya 40, Bapak. Wis sak rumah sakit, sak wong edane, sak wong tuane edan kabeh kan aja. Saya kira begitu. Memang tantangan negara dengan sistem demokrasi, sistem threshold itu memang rumit Bapak Ibu. Sistem pemilihan langsung itu memang cenderung akan memperosok, menjadikan kita terperosok. Karena tadi saya masuk kan ketepatan pas di setel itu. Jadi nahkoda itu dipilih tidak didasarkan atas skill, keahlian dan keterampilan, kemampuan sebagai mechanical, sebagai sopir, sebagai nahkoda, sebagai pembaca arah kompas. Tapi seluruh perahunya memilih pemimpin didasarkan atas elektabilitas, mana yang paling terkenal di dalam nahkoda itu. Semakin dia terkenal karena jogetannya, karena dia terkenal ketidakwarasannya, maka memungkinkan dia terpilih menjadi nahkoda sebagai pemimpin kapal itu. Pernahkah kapal itu akhirnya berlabuh di pantai? Enggak akan. Hanya muter-muter
Sebab dia nggak tahu kompas, tapi tahu teori kompas. Dia tahu tentang umpamanya mesin, tapi bukan mesin kapal. Yang ditahu ini adalah mesin kapal-kapalan. Umpamanya begitu. Kita khawatir, kita memilih lurah, memilih bupati, memilih gubernur, igek seperti ini. Kita kan khawatir. Tahu buktinya, ingin tahu buktinya. Hampir 100% lurah di Indonesia korupsi. Tidakkah itu data pembenaran? Berarti salah nahkoda. Kan gitu. Saiki lurah piro sing wis dicekel. Iku nek dicekel kabeh gak nek lurah. Memilih bukan karena kemampuan membaca, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, katakanlah begitu kalau bahasa orang akademik, kemampuan, ya kalau kemampuan integritas, umpamanya begitu, mungkin masih punya gitu ya. Tapi pada saat kemampuan literasi, numerasi, kemampuan konstitusi, kan gitu, paling tidak mau belajar tentang ini, tidak dimiliki, akan tapi kebingungan untuk tetap dipilih dan supaya dipilih jika dia lurah baru, pijakannya adalah terkenal dan disenangi orang banyak, maka itu yang terpilih. Maka saat ada program yang tidak populis, saat ada program yang tidak populer, walaupun itu sangat bermanfaat, jangan pernah berpikir bahwa kesejahteraan akan dimunculkan. Paham maksud saya? Ini bukti bukan rahasia umum. Jadi program dibuat, pijakannya akankah dapat menaikkan ketenaran dia untuk mempertahankan jabatan yang dimiliki. Sehebat apapun sebuah program, jika ternyata tidak memiliki dampak untuk menjadi lebih tenar, maka tidak akan diambil walaupun memiliki manfaat yang besar. Ingin tahu contohnya? Banyak Bapak Ibu. Di Somu itu ada energi sederhana yang dapat kamu lakukan pada saat kamu menemui kemarau, kamu dapat melakukan itu. Tapi jika ini dilakukan oleh kowe melakukan ini, nggak akan terkenal. Contoh gitu. Negara kita banyak laut, berarti ada posisi energi dan pengelolaan angin. Karena perbedaan elevasi, panas, kalor antara air dan daratan, terjadinya untuk terjadi keselarasan pasti akan terjadi perputaran angin. Energinya banyak banget. Kan gitu. Dan banyak lagi, banyak. Kan gitu. Itu contoh. Sambrek. Gitu. Hanya karena tidak populis, hanya karena tidak dapat menjadikan terkenal. Itu akibat nahkoda yang salah. Apakah selamanya kita hanya greneng seperti ini? Karena greneng omon-omon ini juga salah. Kan gitu. Makanya saya tutup, ayo komunikasikan, musyawarah, kuatkan kembali kekuatan gotong royong dan kreatif serta inovatif. Gotong royong, kreatif dan inovatif. Kuatkan perilaku ini, ide-ide dapat dimunculkan menjadi sebuah produk knowledge melalui kreatif, syukur sampai pada kualitas inovasi. Itu ya.
syukur apa? Apa dilakukan? Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, kita bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, di semua bidang, semua spesifikasi tentang kemandirian, tentang pangan, dalam pengertian kemandirian pangan, ketahanan pangan, budidaya pangan, produktivitas pangan, perawatan pangan, kemudian tentang energi, olah energi, kemampuan distribusi energi, kemampuan replikasi tentang energi, kan gitu. Tentang teknologi, sains, ini memang kita memerlukan satu perilaku dimulai dari berpikir sains. Kita ngajak santri dan jamaah, ayo kita berpikir secara saintis. Jangan berpikir secara kloniis. Gitu. Semua nabi rasulnya Gusti Allah itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang sama sekali tidak kedetek itu adalah mereka saintis, itu enggak kedetek. Tapi hasil penelitian menunjukkan saintis semua. Gitu. Nabi Daud ahli mesin berat. Nabi Idris chemistry, ahli kimia. Menyatukan dengan berbagai pola dan ranah terjadinya yang namanya oksidasi, yang terjadinya terkait dengan pencampuran senyawa unsur, itu adalah di zaman Nabi Idris. Bagaimana makanan-makanan itu dapat terawetkan, bagaimana makanan-makanan itu dapat dicampur dengan berbagai unsur. Itu adalah di zaman Nabi Idris, ahli kimia. Itu Nabi Adam ahli tumbuhan, ahli hewan. Nabi Nuh, yaitu semuanya kan mukjizat. Nabi Nuh itu ahli koordinasi hewan. Jangan dilihat dia ngumpulkan di gone perahu. Nabi Nuh ki wong ndi to? Tak buka wae ya. Kowe roh sing diarani gunung apa? Di Jawa Barat. Gunung Gede. Jadi Nabi Nuh itu tempat berlabuhnya di Gunung Gede. Tapi butuh pembuktian. Diduduk wae di sisi utara barat katanya begitu. Kemudian tapi dia berlayarnya dari Solo. Wis geger-geger ben kono ya. Gitu ya. Gitu. Jadi wong kene tanggamu Tapi kalau Nabi Nuh itu ahli perahu, dia membuat perahu. Karena dia hidup di antara hutan jati. Sehingga kerajinan jati beliau ahlinya. Nabi Ibrahim itu ahli formula pupuk. Seistrinya itu ahli formula pupuk. Kayaknya mereka nggak pernah deh di pondok maca kitab kuning, kayaknya nggak pernah. Kayaknya Nabi Nuh, Nabi Daud kayaknya nggak. Setahu saya di daftar di Pemusda nggak enek
Nabi Nuh, Nabi nggak ada. Berarti dia nggak pernah belajar kitab. Tapi di zaman dia itu kemajuannya Nabi Sulaiman itu ahli mesin mekanikal. Nabi Sulaiman itu ahli arus kuat dan arus lemah. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Isa itu ahli herbal. Dia ahli herbal. Nabi Yunus ketoknya malah ikan gitu ya. Nabi Ilyas itu hampir sama, itu ahli ikan. Ini bukan sekedar dia berternak ikan, tapi ahli. Imam Ali itu ahli listrik. Tak Nabi Muhammad. Makanya Jawa Barat pernah mengundang Imam Ali zaman di kerajaan Galuh, kemudian bekasnya kok saat itu lampu bergemerlap itu gimana, itu dari mana, siapa teknologinya. Itu perancangnya Imam Ali dan Nabi Muhammad. Saintis, hampir sebagian besar saintis. Para rasul itu saintis. Para nabi itu enggak usum, mbok undang kemudian pidato dakwah. Enggak usum. Terus mbok sangoni, ora enek mereka. Menawar-nawarkan diri, aku undangan engko dikai sangu, gak enek mereka. Dia menjual keterampilan, menjual skill. Kalau boleh ngomong menjual. Nabi Ibrahim itu disebut Ibrahim, sang induk pengetahuan. Itu karena dia jelajah. Paling tidak minimal itu 3 kali panen. Di tempat A itu 3 kali panen. Ngajari cara pemupukan, cara mengolah tanah, cara memanen, cara membuat anakan, pembenihan. Sistem yang kemudian ditiru sama Mojopahit, bahwa batas desa itu cenderungnya adalah sungai kecil yang kemudian disertakan dengan wit bambu. Paham? Hampir semua desa itu kan batasnya kan wit bambu. Itu adalah metodenya Nabi Ibrahim. Bakteri bambu yang memiliki kualitas untuk tumbuh kembangnya bibit, semua bibit dari tanaman yang iklimnya dingin ke tanaman yang dipindah ke iklimnya panas, itu cara yang dilakukan yang efektif di bawah bambu. Kan begitu. Trikodermanya ada di dalam tanah yang ada akar bambunya. Itu sains semua. Mbok kira Nabi Ibrahim ngluwencer rono-rono nguwisi dakwah rono karo kowar-kowar nggawa mik, tuku mike pira wae. Enggak. Nabi Ibrahim itu ngasih contoh bagaimana niatnya juga membuat lakon, niatnya enggak dakwah kok. Niatnya dakwah kan awake dhewe, rumusnya awake dhewe. Rumusnya Nabi Ibrahim gawe lakon. Apa mereka pikirannya padha karo awake dhewe, dakwah ben entuk pengikuti ben akeh. Gak enek pikiran ngono mereka. Mereka tuh pikirannya itu manfaat bagi lingkungan. Kemudian dengan sendirinya mereka nyuwun ilmu. Terus kemudian Namrud ngamuk, kan begitu toh. Loh, duduk karep
aku kan hanya ngajari tentang pertanian, tentang perairan, tentang pembenihan, tentang perawatan. Lah ternyata mereka akhirnya minta ilmu. Akhirnya ke saya. Lah kok Namrud ngamuk, kan gitu kan? Itu cerita. Walaupun digambarnya di Quran itu mecoi watu. Jadi Nabi Ibrahim itu mecoi watu. Dan itu jadi mukjizat. Jadi mukjizat Nabi Ibrahim itu gelut taruh watu. Itu kebanggaan wong Islam itu, duwe nabi terus kemudian gelut taruh patung. Itu bangga banget nang kita itu. Setiap Idul Adha itu diunek nih. Nabi Ibrahim iso gelut taruh watu. Ya logis menang Nabi Ibrahim lah, wong watune paling ya menang. Kacau ya. Wong-wong kana ki mikir kacau kayak kiai kan kacau ya. Ngawur. Enak literasi ini semua, apalagi kita guru-guru. Dan mohon maaf, dari literasi juga ada, dari guru-guru juga ada. Yang bersangkutan juga cerita ke saya. Pengen roh sing diserahke, tapi iki gak iso nek buktine ya, kowe gak iso kepethuk sih. Itu di pengimaman ada salah satu pusaka, itu kagungan Nabi Ibrahim. Nek sing dawa iki 2 meter 20 ki itu piro ya? 1,5 1.500 juta. 1.500 juta tahun yang lalu. Kalau memang, cuman memang saya belum konkret kalau dari Gusti Romo itu yang ndamel piyambake dhewe. Kalau yang di depan itu 25.000 tahun yang lalu membuatnya. Ini kan berarti mentahke teknologi sekarang. Sekarang teknologinya masih kesulitan. Bagaimana besi, batu, emas itu dapat bersenyawa dijadikan satu. Itu teknologi sekarang belum bisa. Fakta nih, dulu sudah ada. Jika begitu mengarep tutup gak situ, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.